guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Foni. Nah, di video kali ini saya akan kasih tips buat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Ini mungkin kayak yang sering saya lakukan gitu ya. Nah, yang pertama langsung aja. Yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris, yaitu pelajari kata-kata dasar terlebih dahulu. Misalnya seperti saya, kamu, dia, mereka, atau kata-kata dasar seperti yang dilakukan sehari-harinya, seperti makan, minum, tidur, bangun, pergi, misalnya seperti itu. Jadi kata-kata dasar yang berkaitan, yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat pelajaran dasar seperti subjek, kayak misalnya saya, kamu, mereka, itu kalian bisa lihat di playlist saya, yaitu belajar bahasa Inggris bersama dengan Foni. Kalau kalian klik di channel saya di playlist, kalian akan lihat di situ. Kalian bisa lihat di episode yang pertama ataupun episode yang keberapa, saya lupa. Itu saya bicara tentang subjek. Nah, kalian bisa pelajari di situ. Jadi mulailah dengan kata-kata dasar terlebih dahulu, oke? Nah, terus yang kedua, kalian juga bisa tuh sering dengerin lagu bahasa Inggris, kemudian kalian bisa tulis liriknya, gitu. Atau mungkin kalian bisa dengar lagunya, latihan pronunciation kalian dengan nyanyi lagu itu, terus kalian bisa translatein, gitu ya. Kalian bisa translate liriknya, kata-kata yang kalian tidak tahu, kalian bisa translate pakai kamus maupun pakai Google Translate misalnya kayak begitu. Nah, itu cara paling gampang untuk kalian bisa dapat vocabulary baru, karena selain kalian belajar, kalian juga menikmati lagunya. Oke. Nah, kemudian kalian juga bisa tuh nonton film bahasa Inggris. Mungkin awalnya kalian, kalau aku dulu nggak maksain ya, karena vocabulary aku belum banyak, jadi aku cuman nonton film bahasa Inggris, tapi aku masih pakai subtitles Indonesia kayak gitu. Jadi aku belajar hearing aku dulu gitu. Aku belajar untuk listening dulu, dengar dulu kayak gitu. Oh dia kalau misalnya ngomong pergi kamu atau keluar gitu, get out. Oh, aku tahu jadinya, kalau misalnya keluar itu get out, karena kan kita lihat subtitles Indonesianya juga kayak gitu. Jadi bisa sesuai dengan bahasa tubuh mereka. Nah, kemudian kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian udah mulai nangkep gitu ya, banyak kata, misalnya kalian vocabulary-nya udah bertambah, kalian mulai biasakan untuk nonton tanpa subtitles bahasa Indonesianya. Jadi boleh pakai subtitles, tapi subtitles yang Inggris punya kayak gitu. Jadi selain kalian listening, kalian juga bisa ngebaca kayak gitu. Oke? Nah, kemudian yang keempat adalah sering membaca literatur bahasa Inggris. Contohnya kayak misalnya artikel-artikel bahasa Inggris, atau kayak berita-berita dalam bahasa Inggris, atau kayak buku-buku bahasa Inggris. Pokoknya banyak banget sebenarnya kayak literatur dalam bahasa Inggris yang sebenarnya sangat membantu kalian. Karena kalau misalnya kalian sering baca, kalian bakal ketemu kata-kata baru. Nah, kalau kalian ketemu kata baru yang kalian nggak tahu, mau nggak mau kalian pasti harus translate gitu kan. Entah kalian buka kamus elektronik ataupun kamus konvensional, kalian jadi bisa belajar kata baru kayak gitu. Nah, semakin banyak kata kita, semakin banyak vocabulary atau kosakata yang kita punya, itu semakin menambah kelincahan kita dalam berbahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah tekuni membaca kamus bahasa Inggris. Jujur ini saya lakukan karena waktu saya SMA kan saya jurusan bahasa kayak gitu, dan kita itu tiap hari selalu disuruh, bukan tiap hari, cuma tiap minggu tuh mungkin 3-4 kali kita disuruh untuk bikin pidato bahasa Inggris. Nah, karena kita harus bikin pidato bahasa Inggris, mau nggak mau saya tuh biasanya tulis dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian saya translate ke bahasa Inggris. Tapi translate-nya bukan pakai Google Translate gitu, saya pakai kamus biasa. Saya pakai kamus John Eccles gitu ya. Kemudian kalau John Eccles tuh kan dia benar-benar yang kayak lengkap banget. Kayak misalnya kalian cari kata dasar bangun, nanti di situ dia kasih tahu kalau membangun apa, kalau membangunkan apa. Pokoknya
banyak banget di situ, dan kalian jadi, karena kalian baca itu, kalau menurut aku sih kalau aku baca di kamus itu lebih nyantol gitu di kepala daripada pakai Google Translate atau misalnya kayak kamus online di HP gitu, kamus elektronik. Jadi ya tergantung cara belajar kalian kayak gimana, tapi sering-seringlah untuk baca dari kamus bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang keenam adalah pelajari arti kata bahasa Inggris yang kamu tidak tahu, kemudian hafalkan kemudian dipraktekkan dalam sehari itu. Jadi kalau misalnya hari ini saya belajar 2 kata baru ya, atau 1 kata baru, maka saya akan hafal kata itu berulang-ulang, kemudian saya praktekkan. Misalnya saya hafal kata food gitu ya, makanan, atau makanan. Terus misalnya saya jalan keluar, setelah saya hafal food, tiap kali saya lihat makanan, ingat food, makanan. Terus kalau misalnya saya praktekkan, contohnya, oh I like your food, karena misalnya saya udah tahu kata I, atau saya udah tahu kata like, maka saya akan belajar pakai itu terus terus menerus berulang-ulang selama sehari itu, sehingga itu akan masuk dalam alam bawah sadar saya dan semakin cepat itu loh untuk saya mengingat secara permanen. Jadi kalian hafalkan berulang-ulang dan praktekkan berulang-ulang. Oke? Kemudian yang ketujuh adalah coba menulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga saya lakukan. Saya kasih contoh, misalnya kalian kalau saya dulu pakai kertas HVS gitu ya. Jadi misalnya saya belajar kata baru apa, saya tulis kayak misalnya food, misalnya kayak gitu. Food, misalnya kayak gitu ya. Oh, nanti saya tulis ulang-ulang tuh. Pokoknya saya tulis berulang-ulang bersama dengan artinya food, makanan, sampai benar-benar saya ingat. Jadi selain kalian memorize katanya, kalian juga belajar spelling. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian punya cita-cita atau kalian punya mimpi gitu ya, mau belajar ke luar negeri, itu kan kalian harus misalnya punya sertifikat IELTS atau sertifikat TOEFL. Nah, untuk punya sertifikat IELTS atau sertifikat TOEFL, itu kalian harus ikut ujiannya, dan ikut ujiannya itu spelling adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting kayak gitu. Jadi latihan dasar seperti ini itu sangat membantu kalian ke depannya kayak gitu. Oke? Kemudian yang ke-8 adalah bicara bahasa Inggris di depan cermin. Itu sering banget saya lakukan waktu saya, pokoknya bahkan sampai sekarang, mungkin sekarang udah nggak begitu, tapi dulu awal-awal waktu saya belajar bahasa Inggris gitu ya, itu saya selalu ngomong depan cermin. Terus kalau kayak misalnya saya nonton film bahasa Inggris, saya suka tuh ikutin cara mereka bicara. Misalnya, oh I'm good, thank you gitu ya. Kalau kita kan I am good, thank you. Tapi kalau bule kan ngomong I'm good, thank you. Terus jadinya saya kayak ikut gitu loh, kayak mimik mereka. Oh, I'm good, thank you. Terus kalau misalnya kamu kurang pede, ngomong aja depan cermin gitu. Ya kalau salah kan nggak masalah, kan cuma depan cermin doang, nggak ada yang tahu. Dan ingat, English is not our mother tongue gitu loh. Inggris itu bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa bukan bahasa kita lah. Jadi nggak masalah kalau seandainya kita itu buat kesalahan. Oke. Nah, kemudian yang ke-9 adalah jadikan kebiasaan. Nah, ini yang paling menurut aku sulit, karena kalau kita mau jadiin kebiasaan, berarti kita harus konsisten kalau belajar, dan tidak banyak orang yang mampu konsisten saat mereka belajar bahasa Inggris. Yang pertama bisa karena mereka malu, ya karena mungkin diajakin teman kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian mau belajar, ya kalian harus jadikan kebiasaan kayak gitu, karena Inggris itu soal praktek gitu. Jadi praktek terus menerus sampai kalian itu terbiasa. Contoh misalnya kalau kita mau ngomong literary atau misalnya literally, ya kan, orang biasa ngomong literally, coba misalnya teman kalian ngomong aja terus secara kebiasaan, diulang-ulang terus, nanti akhirnya literally misalnya kayak begitu. Jadi kayak nggak karena terbiasa, jadi pronunciation-nya juga jadi bagus kayak gitu. Oke?
Kemudian yang 10 adalah teruslah berlatih kapanpun dan dimanapun. Saya kalau belajar nggak cuma di rumah aja, tapi kalau misalnya kayak saya lagi di luar rumah pun, kayak misalnya saya ngelihat objek apa, ngelihat benda apa, kalau saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, saya langsung Google atau misalnya buka kamus bahasa Inggris saya di HP, kemudian saya langsung cari artinya dan saya pelajari. Jadi kita belajar itu bukan cuma di rumah, tapi kita belajar dimanapun dan kapanpun bisa aja. Kayak saya sering banget tuh ngomong sama diri sendiri. Maksudnya kayak praktekin bahasa Inggris tapi ngomong sama diri sendiri gitu loh. Jadi kita bisa belajar dimanapun, oke? Nah, kemudian yang ke-11 adalah gunakan internet untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Karena zaman sekarang gitu kan, internet itu udah bukan hal yang baru gitu ya, dan di internet itu kita bisa akses materi pelajaran bahasa Inggris secara gratis dan banyak banget kayak gitu, banyak banget informasi-informasi berguna, bahkan materi-materi bahasa Inggris yang sangat-sangat gratis, sangat-sangat bagus di internet kalian bisa dapat secara free, dan itu sebenarnya sangat berguna kalau seandainya kalian mau belajar bahasa Inggris. Oke, jadi manfaatkan internet dan Google gitu ya untuk mengakses materi-materi pelajaran bahasa Inggris yang bermanfaat dan mudah buat kamu untuk kamu pelajari. Nah, kemudian yang ke-12 adalah bertemanlah dengan orang-orang yang juga misalnya fasih bahasa Inggris atau misalnya punya kerinduan yang sama seperti kamu untuk belajar bahasa Inggris. Karena kalau misalnya kamu punya teman yang teman atau komunitas atau kayak misalnya grup belajar misalnya gitu ya, yang juga pengen belajar bahasa Inggris atau yang pintar bahasa Inggrisnya, kamu jadi terpengaruh ya, tapi terpengaruhnya dengan hal yang positif kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngumpul sama orang-orang yang nggak mau belajar bahasa Inggris, nanti kamu malah dieledekin, kamu malah diejekin kalau kamu ngomong, jadi kamunya down, kamunya nggak semangat untuk belajar. Tapi kalau seandainya kamu ngumpul sama orang-orang yang suka belajar bahasa Inggris juga, kalau misalnya kamu ngumpul sama orang yang pintar bahasa Inggris, maka kamu jadi terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris juga, dan itu sangat-sangat baik untuk progres kamu kalau kamu lagi belajar bahasa Inggris. Oke? Nah, yang berikutnya adalah kalian bisa tuh cari teman-teman bule ya lewat misalnya internet atau sosial media. Banyak banget tuh kalian bisa sosial media yang bisa menghubungkan kalian sama orang-orang yang native speaker ya, orang-orang yang bicara bahasa Inggris ataupun juga orang Indo yang pintar bahasa Inggris kayak gitu. Itu sangat-sangat membantu kalian karena mau nggak mau kalian dipaksa untuk harus ngomong dalam bahasa Inggris, dan sebenarnya itu melatih kalian secara alami kayak gitu untuk menambah kosakata, untuk menambah keberanian untuk ngomong, dan itu sangat-sangat bagus. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah kalau misalnya kalian ngerasa itu nggak membantu semuanya, kayaknya kurang progresnya, kalian bisa langsung aja ke tempat kursus bahasa Inggris. Ya, banyak banget tempat-tempat kursus bahasa Inggris ya di Indonesia, dimanapun sangat-sangat banyak. Kalau misalnya kalian punya budget, kalau misalnya kalian keadaan finansialnya cukup untuk kelas bahasa Inggris, ambillah. Tapi ingatlah bahwa yang paling penting adalah konsisten dalam belajar dan juga praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke guys, itu aja. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kalian yang pengen belajar bahasa Inggris secara otodidak maupun endingnya kalian mau kursus. That's totally okay. Okay, so see you in the next video. Bye-bye.